Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Saya Ketut Gunarto. Ini adalah video pertama saya untuk mengenalkan penggunaan AutoCAD. Mudah-mudahan bisa berguna untuk anak-anak SMK dan adik-adik yang masih kuliah di arsitektur ataupun teknik sipil. Ya, kali ini saya akan menampilkan bagaimana membuat kuda-kuda kayu dengan cepat. Kuda-kuda kayu dengan cepat dengan memodifikasi gambar yang sudah pernah kita lakukan. Nah, di sini saya membuat dua gambar, ya, kurang lebih kita bisa kerjakan dalam durasi 30 menit, ya, kurang lebih 30 menit maka gambarnya akan jadi. Nah, pertama kita akan membuat dengan bentangan 350 cm. Kemudian setelah itu kita akan membuat ke bentangan 8 meter 40 cm asnya, ya. Nah, pada video ini mudah-mudahan bermanfaat, ya. Pertama kita akan mengcopy dari gambar kuda-kuda kita yang bentangannya 3,5 meter ini, ya. Kita sudah cek, ya, di sini sudah dicek. Nah, overstacknya ada 100 ya. Kita bersihkan dulu gambarnya, dimensinya supaya lebih cantik, ya. Nah, kemudian kita mulai ngecek yang lain, ya. Kita bersihkan dimensinya, ya. Kita akan mencerminkan, ya, dari sebelah kiri ke kanan, ya. Nah, di sini sudah kita copy. Nah, kita akan mulai membuat dengan bentangan 8 meter 40 cm. Ya, kita sudah pindahkan asnya kita pindahkan 8 meter 40 cm. Kalau asnya menjadi 4 meter 20 cm, kita udah ketemu. Kemudian kita pindahkan murdenya, ya, murdenya sudah. Kemudian yang lain kita hapus dulu, ya, kita hapus. Kemudian kita bersihkan, del, ya, di del, klik, kemudian del. Nah, kemudian kita akan menghapus bagian kanan, ya, bagian kanan dari gambar kuda-kuda ini. Separuh kita akan hapus, kita akan tinggalkan separuhnya, ya. Kita bersihkan bagian kanan, semuanya kita bersihkan bagian kanan, ya. Kita del. Kemudian kita mulai mengcopy di bagian balok knocknya, ya. Kita copy bagian balok knock dan tiang kuda-kuda, ya, sama pahatan takikannya, ya. Ini pakai kayu 12 cm. Nah, kita juga kemudian kita akan mulai pindahkan asnya, ya, move, kemudian pindahkan ke asnya yang sudah kita buat di 4 meter 20 cm. Kemudian kita akan mengcopy, ya, kita panjangkan dulu balok tarik kita sampai di 4 meter 20 di as kita, di tengah-tengah bentangan kuda-kuda kita. Kemudian kita mulai mengcopy, ya, copy tiang kuda-kuda, ya, bersama penguatnya di bawahnya ini, ya, di bawah ini penguatnya, supaya tidak banyak dipahat balok tarik kita, biar lebih kuat. Nah, setelah kita copy, kita move, kita pindahkan ke tengah, ke as yang kita buat tadi. Nah, kita rapikan dulu, ya, kita rapikan, ya, potong garis, di trim, ya, bagian yang tidak digunakan kita rapikan, ya. Kemudian kita ada yang tersisa sedikit, ya, ya. Setelah rapi, ya, kita akan membuat penyambungnya, ya. Kemudian, ya,
Baiklah, kita lanjutkan menggambar kuda-kudanya. Kita memodifikasi dari lebar pertama kita dari 340 menjadi 350 cm ya, dengan kemiringan kuda-kuda 40 derajat ya. Kita bisa cek di sini kemiringannya ya, sini ya, kemiringannya bisa dicek ya. Ini teman-teman ya, kita cek nih ada 40 derajat ya. Untuk gambar rumah minimalis ini yang paling bagus miringan atapnya. Nah, kita akan membuat gambar kuda-kuda kayu lagi yang bentangannya 8 meter 40 cm. Nah, kita sudah pindah ke sini lagi ya. Kita coba cek asnya. Asnya ada 8 meter 40 dibagi 2 menjadi 4 meter 20. Nah, ini asnya ya, teman-teman. Cukup dibuat sebagian saja. Nanti akan kita mirrorkan, kita akan cerminkan. Kita mulai lagi. Kita akan di sini ya, kita tarik garis bantu dulu di sini sembarang saja. Ditarik, kemudian sambungkan garis yang di atas ya. Ya, yang bawah juga seperti itu ya. Sudah mulai kelihatan ya, teman-teman ya. Nah, kemudian kaki kuda-kudanya kita akan sambungkan sama tiang kuda-kuda di sini. Ya, cukup mudah. Kita cukup membuat sebagian saja ya. Kita ulangi lagi kasih perintahnya untuk menyambung garisnya ya, untuk extendnya ya. Nah, di sini ya. Pastikan untuk nyambungnya di sini, kemudian sambungkan dengan garis yang ini. Nah, kita bisa lihat sudah pas ya. Kemudian yang di sini tiang kuda-kuda kita hapus karena sudah tidak digunakan lagi. Tiang kuda-kudanya, balok-baloknya boleh dihapus ya. Kita hapus dulu biar gambar kita cukup bersih. Nah, ini kita hapus dulu ya. Ya, sekarang kita akan mengambil posisi tengahnya dulu ya, ketinggiannya ini tengah-tengahnya dari atas ke bawah kita ukur dulu berapa tingginya. Sini yang kuda-kudanya sampai bawah ya, apa ada 377 ya. 377 kita bagi 2 ya teman-teman ya, 377 berarti 150 ditambah 40 cm ya, 190. Kita offsetkan, offset 190 ya. Nah, biar agak di tengah. Nah, di sini udah ketemu ya. Nah, kita akan offset lagi selebar kayu ya, atau kalau di sini sudah ada kayunya, kita tinggal move aja. Ketika move ini, move di sini ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Sini ini kita ambil titik yang ini, kemudian kita pindahkan ke sini di move. Nah, sudah kelihatan teman-teman ya. Kemudian garis bantu kita boleh hapus ya. Nah, hapus, kemudian hubungkan gapitnya, balok gapit kita. Nah, sampai di situ. Artinya sampai di tengah di sini, nanti kalau dicerminkan langsung jadi ya. Kita hapus bagian yang tidak digunakan ya. Nah, gapitnya bagian luar, menjepit tiangnya ya. Seperti ini teman-teman ya, kita hapus dulu. Nah, ya. Jadi nah, kita di sini close-nya ya. Nah, agak cantik. Seperti itu. Kemudian making match biar sama. Seperti itu kita cordingnya. Kemudian coba kita cek cordingnya ini apakah cukup untuk panjang 2 meter. Nah, kalau terlalu panjang nanti kurang kuat. Cek dari sini sampai di sini. Ada berapa? 269 ya. Berarti cording kita harus dipindahkan naik menuju ke 200 maksimum ya. 200 kita ambil misalnya 190 ya.
Setelah kita lanjutkan lagi ya, ini sudah kita pindahkan ya 192. Kita sudah bisa maku di sini ya pakunya. Panjang di pasaran kita anggap kita beli kayu 4 meter, jadi kalau jarak 2 meter usuk 46 tidak melendut dengan genteng karang pilang. Dengan jarak pasang maksimum 40 cm, kalau bisa 30 cm. Jadi biayanya sedikit lebih mahal tapi kap kita lebih kuat. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, kita cek lagi berapa panjang sesungguhnya usuk kita yang dibutuhkan di lapangan sampai di sini ya, sampai di splang kita ya. Ya, ternyata 678. Jadi kita hampir 7 meter, berarti harus beli 2 batang ya, teman-teman ya. Bisa beli segitu. Nah, sekarang kita ini masih terputus ya, teman-teman ya. Masih terputus, seperti kita harus hapus dulu di sini nih supaya lebih bersih. Nah, ini sudah tidak kita gunakan, kita hapus dulu ya. Dan kita sambungkan garis yang putus tadi ya, yang kayak ini ya. Nah, kayak join ya, join. Klik yang ini, klik kemudian enter, klik enter lagi. Nah, sudah nyambung ya teman-teman ya, teman-teman. Nah, di sini perlu sokongan ya teman-teman, disokong di sini. Nah, kita perlu garis bantu lagi ya di sini. Ini perlu garis bantu supaya tidak miring. Kita klik F8 nya ya, klik. Nah, sudah. Kemudian kita sambungkan ke bawah dulu pakai extend. Nah, sampai di sana. Nah, ini kita pakai asnya, kita ganti dulu warnanya, making match, pakai as, garis as kita. Nah, kemudian kayu kita kan pakai yang 12 ya, 12. Boleh copy saja yang ada ini, dua ini, dan pindahkan ke bawah ya, sini. Nah, dan kita trim, kita potong di sini ya. Nah, kemudian kita hubungkan ke extend ya, di sini. Ada sokongan di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini juga perlu penguatan, perlu di sini ya, close-nya, penguatan supaya balok tariknya tidak banyak dipahat. Nah, kita kopikan lagi di sini. Nah, ini. Nah, kita pindahkan ke sini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Kita rapikan lagi yang di sini. Nah, dan kita trim, klik batasnya, kemudian yang mau dipotong enter, kemudian yang mau dipotong. Nah, teman-teman sudah tahu itu. Kemudian kita cerminkan teman-teman ya, cerminkan. Kita buat ini ya, tertinggal satu ya, tertinggal. Nah, kita cerminkan lagi, sudah ada di sana. Kemudian kita trim lagi kayak ini, trim ya, trim ini untuk motong objek ya. Nah, kita klik dulu batasnya. Nah, kemudian ya seperti itu, sama, enter lagi supaya perintahnya sama. Nah, sudah jadi. Nah, untuk penguatan di sana ya. Nah, sekarang kita masih membutuhkan skurnya ini ya, skurnya. Nah, kita klik di sini line ya, hubungkan ke sini ya. Nah, pencet F8 nya ya supaya tidak ini ya. Ya, situ. Kemudian kayu kita offset 12 cm lagi, 12 ya, aku hubungkan ya di situ. Nah, di sini dakikannya kurang ya, dakikannya kurang, berarti kita harus naikkan sedikit di sini ya. Ini kita ukur dulu karena standar minimalnya harus ada 5 cm ya. Nah, minimal seperti itu supaya tidak pecah di sini. Nah, kita naikkan sedikit ya, oke. Extend ya, kemudian
kita pindah, ya kita lanjutkan lagi di sini. Kita pindahkan garisnya ke atas ya, pakai move ini ke atas, enter, ambil di sini, naikkan. Nah, kemudian garis yang putih kita potong ya, sudah jadi, potong juga, dan ini yang lewat juga kita potong. Nah, sudah jadi pahatannya, takikannya sudah jadi. Nah, kemudian di sini kita rapikan ya, trim ya, sini, kemudian ini potong juga ya. Nah, kemudian kita making match lagi ya, image. Nah, sudah jadi ya. Nah, itu teman-teman. Nah, sekarang ini kita hapus dulu, harus bantu kita ya. Kuda-kuda kita ini sudah jadi ya teman-teman ya. Nah, kita bisa cek sekarang pakai dimension, klik dimension ya. Kemudian dari as sampai di sini berapa? Apakah sudah betul 420? Sudah betul ya. Nah, kemudian kita kasih ukuran asnya di sini sampai as di sini ya. 196 ya, 196 asnya. Kemudian dari as sini ya 420 sudah oke. Nah, sekarang dihapus dulu biar tidak mengganggu ya. Nah, kuda-kuda kita sudah jadi ya teman-teman ya, tapi kita belum selesaikan hubungan ini. Kita copy aja ya, copy, kemudian enter, ambil titik di sini, kemudian klik, dan naikkan lagi, kita taruh di sini. Cukup gampang teman-teman ya, kita taruh aja. Kita sudah siapkan untuk hubungan ini ya. Nah, kita lihat kita sampai di mana? Oh, sampai di sini ya. Klik. Nah, sudah sampai hubungannya. Nah, setelah ini jadi, nah teman-teman tinggal mencerminkan, karena kuda-kuda kita sudah jadi ini ya. Jadi nah, kita cerminkan, klik mirror, nah, mirror, kemudian kita tinggal lock semuanya, kemudian enter. Nah, kemudian cari asnya ya teman-teman ya. Asnya di sini, klik, kemudian tarik ke bawah ya. Nah, kemudian klik F8 nya supaya tidak goyang-goyang, nah sehingga dia pas tegak lurus. Nah, klik di sini, klik, maka kuda-kuda kita sudah jadi. Nah, ini kita akan nambah gordingnya lagi satu di sini ya. Nah, dari sini ke sini. Nah, kita akan style 4 meter kurang 10 lah biar bisa, atau kurang 10 ya, 4 meter 390 ya. Kita ukur dulu ya, kita offsetkan garis bantu kita ya. Kita offsetkan garis bantu kita yang ini ya. Offsetkan, offset, pindahkan garis 390 cm. Nah, enter. Nah, kemudian dimana dia? Kemana dia ya? Nah, oke, kita ulang lagi karena tidak kelihatan. Offset ya, skip ya, dia skip dulu. Offset ya. Mana dia garis ini tadi hilangnya? Nah, yang ini, klik di sini ya, offset 190 cm, enter. Nah, pilih garisnya dan bawa ke bawah ya. Oh, bukan 190, 300 offset, offsetnya 3 meter 90 cm, enter. Nah, pilih garisnya, enter. Nah, lihat di mana dia? Kelihatan. Oh, ini dia, ini garisnya ya. Nah, kita panjangkan sekarang ya sampai di sini ya, kira-kira di sana. Nah, kita kopikan yang sudah jadi ini ya. Oh ya, ini belum selesai tadi ya, kita ya, kita hancurkan dulu, kita explore dulu ya. Sudah hancur,
Oke, kita lanjutkan lagi teman-teman ya. Nah, kita udah ketemu di sini garisnya ya. Ini 390, kita cek lagi 390, benarkah 390. Kita cek dimensi miringnya ya, dari sini sampai ujungnya ya, ujungnya apa ya, 384 bisa ya, bisa. Nah, kemudian kita akan pindahkan gording kita copy saja, tapi sebelumnya ini gordingnya belum jadi nih, kita jadikan dulu ya. Kita explode dulu. Setelah explode, nah dari sini akan bisa dipindahkan. Kalau sebelum di explode tidak bisa ya. Nah, kita pindahkan ini supaya lebih gampang. Copy yang ini dulu untuk lepaskan ya, taruh di sini. Maka garis bantu kita boleh dihapus. Nah, kemudian ini harus selesai dulu. Nah, kita akan pindahkan ke sini. Kemudian kita sambungkan dulu ya ke sini. Ya, potong. Nah, ini kita potong juga. Mungkin ini terlalu tipis ya, kurang kuat kayunya, maka kita potong atasnya dulu. Kuas kita biar lebih kuat, tarik, turunkan, move, nah, sampai situ. Nah, sini bisa dipaku nanti ya, terlalu besar susah. Nah, seperti ini. Nah, mungkin ini dinaikkan sedikit, gambarnya lebih cantik. Seperti terlalu tipis untuk makunya. Ya, segitu, kurang lebih segitu ya. Kurang tebal nanti ya teman-teman bisa tebalkan lagi. Nah, kita hapus, kita rapikan dulu ya. Nah, jadi gordingnya kita akan pindahkan gordingnya. Nah, di copy saja ya. Kemudian kita akan pindahkan ya. Dari sini kita jadi. Dan yang di sini tadi belum jadi ya, kita hapus dulu. Nah, tinggal cerminkan teman ya, cerminkan yang sebelah kiri bawa ke kanan, cerminkan mirror. Nah, cek ya. Dan di sini juga lagi satu. Nah, enter, cari as tengahnya ya, as tengah di sini, tarik ke bawah, enter. Kita lihat sudah jadi ya. Jadi, nah di sini sudah jadi juga. Nah, kuda-kuda kita sudah jadi sekarang teman-teman ya, sudah jadi. Kita tinggal merapikan saja. Yang tengahnya di sini, nah, sini ya. Kalau gapitnya, karena dia berada di luar, maka dia yang muncul. Nah, sudah jadi, sudah oke. Nah, selanjutnya kita kasih bautnya di sini ya, di sini. Nah, kita kopikan yang sebelah boleh ya teman-teman ya, tarik bawa ke tengah, enter. Nah, sudah jadi bautnya di situ ya. Nah, sekarang kuda-kuda kita sudah jadi. Yang lebarnya ada 8 meter dari as, 8 meter 40, kita cek. Nah, ini untuk proyek manik liuk yang punya Ibu Bidan ya, Ibu Bidan sama Pak Dokter, yang lokasinya ada di Manik Liuk. Sudah jadi teman-teman. Nah, kita tinggal mengisi dimensinya sekarang. Dimensinya, ininya berapa? Kita akan ukur ya.
Kita lanjutkan lagi ya teman-teman ya. Nah, ini kita tinggal merapikan gambar kita ya, merapikan. Nah, ini garis bantu kita boleh dihapus dulu ya, dihapus. Dan lebih banyak kita akan memberikan dimensinya di sini ya. Nah, mudahkan kita layernya taruh di dimensi ya. Kemudian kita mulai mengukurnya, ini di atas ke bawah menuju takikan butuh berapa ya, agak kesini dikit biar bisa agak banyak ya. Boleh dihapus ya, karena sebelahnya sudah ada, cukup satu saja ya, cukup satu saja. Diturunkan dan lebih cantik gambarnya ya. Kemudian making match biar nanti pada saat print out supaya gambarnya bagus, berbeda antara garis dimensi dengan garis bendanya ya. Oh ya, ada yang tertinggal ya. Nah, kita mulai mengukur ya, dari sini menuju balok gapitnya ada berapa senti arah vertikal ya. Kapit di atas sampai balok tarik paling bawah. Nah, sini. Terus kita supaya tahu tinggi kuda-kuda kita dari sini sampai paling bawah. Kita ukurnya paling bawah. Karena di lapangan lebih gampang itu. 377 cm ya. Jadi kayu 4 meter masih masuk, masih terpakai, tidak perlu nyambung untuk tiang kuda-kudanya ya. Itu kemudian mungkin untuk memudahkan kita untuk memperkirakan material kita di lapangan, kita kasih ukuran di sini ya, sampai di sini itu berapa ya. Nah, ya kelihatan nah, di sini, taruh di sini aja, dari sini ya. Kemudian ini kita tarik ke atas sedikit. Sudah, apalagi yang belum? Sudah, semuanya sudah. Oh ya, ini ukuran takikan dari as, nah, dari as sampai takikan di sini itu ada 13 cm ya, 13 cm. Harus pas nanti itu supaya gordingnya tidak banyak mengganjal di lapangan ya. Ini dari as, hitungannya asnya pahatan pertama, nah 13 cm, bisa pas di sini nanti untuk dudukan usupnya, kita tidak banyak mengganjalnya. Nah, sudah ya, sudah semuanya, garis bantunya boleh dihapus dulu ya, juga biar gambar kita cantik dan bersih. Oke, baiklah teman-teman, itu kita membuat 2 gambar kuda-kuda, mungkin waktu kita kurang lebih 30 menit sudah selesai ya, jadi sangat cepat. Nah, ini kita sudah selesai ya teman-teman ya. Ini sebenarnya akan digunakan di proyek Manik Liu ya. Kalau teman-teman mau lihat sini, kita minimize dulu ya, ini teman-teman sudah jadi. Ini yang satu, ini yang satu lagi, kasih batasnya dulu dan ini tinggal print out nanti ya, print out, editing print outnya. Nah, kemudian kita coba lihat di kita ya, sini main project. Nah, sini gambar yang di Manik Liu, nah seperti ini ya untuk proyek di sini ya. Terima kasih teman-teman ya sudah menonton. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa bermanfaat, bisa menambah pengetahuan baru untuk menyelesaikan tugas minimal di kampus atau di sekolah SMK jurusan bangunan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Om Santi, 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 Om.